Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Gus Luken Sunarto. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan yang berbahagia, dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalimat yang predikatnya atau yang kata kerjanya ada dua atau lebih, maka dinamakan kalimat kompleks. Berkenaan dengan itu, maka antara kalimat satu dengan kalimat yang lain mungkin kedudukannya setara, mungkin kedudukannya tidak setara. Jika kedudukannya tidak setara, maka bagian kalimat yang satu akan menjelaskan bagian kalimat yang lain. Baik, saudaraku, kita lihat apa dan bagaimana yang dinamakan dengan kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk koordinatif atau kalimat majemuk setara. Ini adalah salah satu jenis kalimat majemuk. Jadi berkenaan dengan sifat hubungannya, klausa-klausa dalam kalimat dibedakan ada tiga. Yang pertama, kalimat majemuk koordinatif atau setara, kalimat majemuk subordinatif atau bertingkat, dan yang ketiga kalimat majemuk kompleks atau campuran. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kalimat majemuk setara saja. Baik, kalimat majemuk setara atau koordinatif adalah kalimat yang klausa-klausanya memiliki status yang sama, yang setara atau yang sederajat. Artinya dua bagian kalimat itu kedudukannya setara, tidak ada yang diterangkan atau menerangkan, kedudukannya sama. Oke. Oleh karena itu, kata yang mungkin dipakai untuk menghubungkan dua kalimat itu adalah kata dan, atau, tetapi, atau bahkan. Nah, ini ada. Sehingga polanya kalimat majemuk setara itu adalah pola kalimat satu dan pola kalimat dua. Pola kalimat satu atau pola kalimat dua. Pola kalimat satu tetapi pola kalimat dua. Atau pola kalimat satu bahkan pola kalimat dua. Jadi kalimat majemuk setara minimal dua pola dengan kata penghubung yang menunjukkan kesetaraan atau konjungsi koordinatif. Oke, contoh kalimat nomor 1. Novi membaca komik. Ini kalimat pertama. Lalu kalimat keduanya, Titin menulis surat. Dua kalimat ini apabila digabungkan dengan kata dan, maka akan menjadi Novi membaca komik dan Titin menulis surat. Jika dianalisis dari unsur predikatnya, ada kata membaca, ada kata menulis. Karena itu pola satu terdiri dari Novi sebagai subjek, membaca sebagai predikat, komik sebagai objek. Kemudian pola kalimat kedua, Titin sebagai subjek, menulis sebagai predikat, dan surat sebagai objek. Jadi kalimat nomor 1 itu polanya adalah S, P, O,
SPO. Itu kedudukannya masih setara. Karena kata penghubungnya dan. Kemudian kalimat yang kedua, ada dua kalimat juga. Kamu duduk di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu ikut Leni. Nah, jika ini digabungkan dengan atau, maka akan berbunyi, kamu duduk di sini atau kamu ikut Leni. Kalau ini dianalisis, kamu sebagai subjek, duduk sebagai predikat karena itu kata kerja, di sini sebagai keterangan. Kemudian pola yang kedua, kamu sebagai subjek, ikut atau mengikuti, ya ini sama dengan predikat, sedangkan Leni adalah pelengkap. Jadi kalimat kamu duduk di sini atau kamu ikut Leni mempunyai pola SPK, SPPL. Ini kalimat yang kedua. Baik, lanjut kalimat yang ketiga. Dia harus pergi. Ini terdiri dari kalimat ini. Dan ada kalimat dia tidak boleh kembali. Nah, kalau digabungkan, dia harus pergi, bahkan tidak boleh kembali. Kata dia karena dua, double, maka dipakai salah satu saja. Sehingga sesungguhnya pola kalimat itu adalah dia sebagai subjek harus pergi sebagai predikat, dia yang itu disematkan atau ditutup sebagai subjek, tidak boleh kembali sebagai predikat. Itu polanya untuk kalimat nomor 4. Kemudian untuk kalimat yang kelima, ada kalimat ayah membaca koran. Bagian kalimat yang kedua, ibu masih menjahit pakaian. Bagian kalimat yang ketiga, adik masih bermain boneka. Bagian kalimat keempat, acara TV sudah berakhir. Jadi di sana ada 4 bagian kalimat. 4 kalimat yang digabungkan menjadi satu kalimat panjang. Karena kedudukannya setara, maka walaupun panjang, itu adalah kalimat majemuk setara. Baik, kita analisis kalimat yang terakhir, yang kelima tadi. Ayah sebagai subjek, ini kita lihat, membaca predikat, koran objek. Kalau dibalik, ada kalimat aktif dan pasif ini. Koran dibaca ayah. Nah, sehingga kata koran di situ sebagai objek. Karena bisa dibalik sebagai subjek dalam kalimat pasif. Kemudian pola kalimat yang kedua, ibu masih menjahit pakaian. Masih menjahit, karena menjahit adalah kata kerja, dia sebagai predikat. Ibu sebagai subjek dan pakaian sebagai objeknya. Jadi kalimat pertama SPO, kalimat kedua SPO. Kalimat ketiga, adik masih bermain boneka. Bermain adalah kata kerja, sehingga kelompok kata masih bermain sebagai predikat. Siapa yang masih bermain? Adik. Kalau begitu adik sebagai subjeknya. Bermain apa? Boneka. Karena boneka tidak bisa dibalik menjadi subjek dalam kalimat pasifnya, maka boneka yang tempatnya di belakang predikat bermain sebagai pelengkap. Oke, jadi adik sebagai subjek,
masih bermain sebagai pelengkap. Oke. Walaupun adalah kata penghubung kesetaraan yang menyatakan perlawanan. Oke, kalimat yang terakhir keempat, acara TV sudah berakhir. Apa yang sudah berakhir? Acara TV, ini subjeknya. Bagaimana acara TV-nya sudah berakhir, ini predikatnya. Sehingga kalau ditulis pola secara lengkap, kalimat ayah membaca koran, ibu masih menjahit pakaian, adik masih bermain boneka, walaupun acara TV sudah berakhir, merupakan menjadi pola S, ayah, membaca P, koran O. Ibu S masih menjemput P, pakaian O. Adik S masih bermain P, boneka pelengkap. Acara TV S sudah berakhir P. Oke, demikian untuk analisis kalimat majemuk setara. Mudah-mudahan pengembangan dari ciri-ciri SPOK bisa benar-benar dikuasai oleh para siswa, sehingga dalam menganalisis kalimat majemuk setara atau bertingkat menjadi lebih mahir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan jumpa lagi pada penjelasan tentang anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.